Ada seorang tokoh politik setelah masanya berakhir tak lagi berada di sana. Beliau, tapi ini namanya juga real yang bergerak di medsos. Kita ini korban medsos ini Bu Bapak, termasuk saya nih. Beliau menyanyi bila Israel datang memanggil. Karena sebetulnya beliau mengharapkan panggilan-panggilan yang lain. Tapi ternyata manusia itu takkan selalu dipanggil. Ada masanya untuk kita, ada masanya pula untuk orang lain. Entah betul entah tidak, saya pun tak tahu. Tapi katanya begitu, saya nggak mau mendengarnya. Cuman melihat videonya saja dan baca. Oh iya pula. Dan komentar-komentar setelah itu begitu jelek-jelek. Tidak ada yang bagus-bagus. Apa sebab? Mungkin ada sesuatu yang dulu ditanam, lalu sekarang dituai. Manusia itu akan tetap seperti itu. Kajian kita pada sesi terakhir dari buku Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kemudian disusun oleh Abu Mu'adz Tariq bin Abdullah bin Muhammad. Lalu diberi judul buku ini Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pada pagi ini kita sampai di sesi terakhir. Artinya buku ini sudah selesai dan nanti silakan cari buku-buku lain yang bisa kita bahas bersama. Bab terakhir dari buku ini adalah bab zuhud. Zuhud ini salah satu di antara penyebab datangnya dua berkah yang paling besar. Apa itu? Cinta Allah dan cinta manusia. Rasa-rasanya di dalam hidup ini harta kita butuh, tapi cinta kita lebih butuh. Setuju tidak itu Ibu Bapak? Kalau kita punya harta banyak, tapi kita dibencihi keluarga, dibencihi oleh masyarakat, rasa-rasanya harta yang banyak itu tidak ada nilainya. Apalagi kalau dibenci oleh anak, itu lebih membuat kita bingung. Nah, zuhud ini merupakan salah satu berkah sikap hidup yang mendatangkan keberkahan luar biasa, mendatangkan kecintaan Allah dan mendatangkan kecintaan manusia. Kalau sudah kedua-dua cinta ini kita raih Ibu Bapak, maka amanlah kehidupan di dunia, selamat pula kelak kehidupan kita di akhirat. Mudah-mudahan kita ini orang yang dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, dulluni ala amalin idza amiltahu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Ya Rasulullah, kata beliau, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan, satu sikap, dan satu akhlak, di mana kalau aku melakukannya ahabbani Allah, Allah mencintaiku, wa ahabbani an-nas, dan manusia pun mencintaiku. Hingga para ahli hadis menyebutkan pertanyaan laki-laki ini pertanyaan yang super. Biasanya orang bertanya bagaimana masuk surga, yang dia inginkan satu jenis. Ada juga orang yang bertanya bagaimana supaya husnul khatimah, satu jenis. Tapi dia ingin menghimpunkan kedua-dua berkah, cinta Allah dan juga cinta manusia. Ibu Bapak, kalau kita dicintai Allah, dibenci manusia, mungkin kita masih santai. Kalau kita dicintai manusia, dibenci Allah, itu kira-kira gimana tuh? Ini akan ribet. Dan yang lebih parah, dibencihi Allah dan dibencihi oleh manusia. Ada seorang tokoh politik setelah masanya berakhir tak lagi berada di sana. Beliau, tapi ini namanya juga real yang bergerak di medsos. Kita ini korban medsos ini Bu Bapak,
termasuk saya. Beliau menyanyi bila Israel datang memanggil. Karena sebetulnya beliau mengharapkan panggilan-panggilan yang lain. Tapi ternyata manusia itu takkan selalu dipanggil. Ada masanya untuk kita, ada masanya pula untuk orang lain. Entah betul, entah tidak, saya pun tak tahu. Tapi katanya begitu, saya nggak mau mendengarnya. Cuman melihat videonya saja dan baca. Oh iya pula. Dan komentar-komentar setelah itu begitu jelek-jelek. Tidak ada yang bagus-bagus. Apa sebab? Mungkin ada sesuatu yang dulu ditanam, lalu sekarang dituai. Manusia itu akan tetap seperti itu. Apa yang dia tanam, pasti akan dia tuai. Maka kalau yang menyebabkan cinta manusia yang ditanam, maka yang dituai adalah cinta manusia. Tapi kalau ditanam itu kebencian manusia, kebencian Allah Ta'ala, maka kita pasti akan menuai kebencian-kebencian itu. Zuhud ini salah satu di antara penyebab cinta. Cintanya Allah dan cintanya manusia. Maka dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya." Hendaklah engkau zuhud di dunia, yuhibbukallah, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas, dan bersifat zuhudlah engkau dengan apa yang ada pada manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, tentu kita ingin tahu zuhud itu apa. Karena di dalam sejarah, dalam waktu yang sangat lama, zuhud ini selalu diartikan kain buruk, tak pakai sendal, makan tidak pakai lauk. Seolah-olah dunia ini akan ditinggalkan. Benarkah zuhud itu seperti itu? Lalu kalau zuhud itu seperti itu, untuk apa Allah buat kehidupan kita berperingkat? Ada yang memang dilebihkan, ada pula yang dikurangi. Ada yang sangat-sangat berlebih. Ya tentu saja kalau di dalam tudung saji kita di situ ada ikan, ada daging, lalu kita cari sambal kelapa. Saya pikir itu berlebihan itu. Nah lalu kalau kita makan ikan itu, apakah kita termasuk orang zuhud atau tidak? Nah ini nanti akan kita jelaskan, tapi bagian ini ada di penghujung. Biasanya yang agak-agak closing itu setelah tercium secara jelas bau lontong yang ada di luar. Itu baru kita close nanti. Hadirin yang Allah muliakan, az-zuhdu tarku ma la yahtaju ilaih minad dunya. Zuhud itu, kata para ulama, meninggalkan sesuatu yang tidak kita butuhkan di dunia. Wa in kana halalan, sekalipun yang bisa kita ambil itu halal. Wal iktisar alal kifayah, dan mencukupi dirinya dengan sesuatu yang sederhana saja. Itulah yang disebut dengan zuhud. Jadi kata kuncinya di sini adalah meninggalkan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Maka di dalam ilmu maqasid syariah itu biasanya kebutuhan kita itu dibagi menjadi 3. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi ini ahli maqasid syariah. Jadi dari semua syariat yang Allah anjurkan ke kita, mustahil tanpa ada tujuan. Kalau cuman sekadar nunduk bangkit di mana-mana bisa. Angkat tangan, lipat, angkat tangan, lipat, di mana-mana juga bisa. Nah oleh para ulama ini dikaji, kenapa kita mesti nunduk? Mengapa kita mesti bangkit? Mengapa Nabi menyuruh hendaklah sujud dengan meletakkan dahi, dan 7 anggota sujud yang lainnya disertai dengan hidung. Walaupun ukurannya sunnah pada hidung, tapi yang 7 itu perintah Nabi. Nah tentu pertanyaannya, kenapa diperintahkan seperti itu? Apa hikmah di balik itu? Kajian tentang hikmah itu disebut dengan maqasid syariah. Mungkin satu saat nanti boleh juga kita cari ustadz khusus yang berkaitan dengan maqasid syariah.
Kalau yang saya tahu ada ustadz bagus untuk membahas maqasid syariah. Said Akil Husain Munawar. Beliau itu ahli maqasid syariah. Said Akil Husain Munawar, mantan Menteri Agama. Nah, undanglah agak-agak sekali seminggu ke Masjidul Huda ini untuk berbagi ilmu. Dan beliau wawasannya sangat bagus, luas. Hafal beliau semua yang terkait dengan maqasid syariah. Nah, dalam maqasid syariah, ibu bapak, kebutuhan kita itu dibagi tiga. Apa yang kita perlukan itu dibagi tiga. Pertama, yang disebut dengan daruriyat. Daruriyat ini sesuatu kalau kita tidak memiliki, maka hidup kita binasa. Apa contohnya? Makan yang tak cukup. Kemudian perobatan yang tidak cukup. Maka makan ini menjadi sesuatu yang darurat. Itu sebabnya dalam situasi apapun orang makan ini menjadi keutamaan. Coba lihat di Palestina. Tingkat kedua dari kebutuhan manusia itu dalam maqasid syariah, hajiat namanya. Hajiat ini kalau kita tak memiliki, kita tidak binasa, tapi penting. Contohnya bagaimana? Kendaraan yang bisa kita pakai untuk ke masjid, atau pakaian yang bisa menutup diri, itu termasuk hajiat. Istilahnya kalau kita tak punya pakaian-pakaian seperti ini, kita tak akan mati. Tapi kalau kita tak memiliki, hidup kita sulit. Maka sesuatu yang menyebabkan sulit ketika tidak dimiliki disebut dengan hajiat. Yang ketiga ada namanya tahsiniyat. Tahsiniyat ini bahasa kita keren dulu, tersier sebetulnya. Artinya yang sifatnya tambahan dan bukan perkara asas. Maka punya mobil Alphard itu kira-kira darurat atau tahsiniyat. Mungkin kelompoknya tahsiniyat, karena tanpa Alphard pun kita masih bisa memiliki kendaraan-kendaraan lain. Umpamanya di bawah Alphard sedikit apa tuh Pak? Yang punya Alphard ada nih. Kalau saya Al-Fatihah. Maka hal-hal yang bersifat mewah ini itu sifatnya tersier. Nah, kaitannya dengan zuhud apa ini? Seorang yang zuhud, dia akan mengukur kebutuhannya hanya dalam batas hajiat, bukan dalam batas tahsiniyat. TV yang lebarnya 35 inci itu sama siarannya dengan TV yang lebarnya 120 inci. Betul tidak ibu bapak? Bahwa SCTV-nya sama-sama menampilkan bola. Kemudian acaranya juga sama-sama sama persis. Harga tas Bonia itu sama perannya dengan harga tas Gonia. Saya ulang nih, ini memang agak mirip-mirip bunyinya. Tapi ini perlu diperjelas. Harga tas Bonia itu sama perannya dengan harga tas Gonia. Dan mungkin akan lebih banyak kapasitas atau muatan harga tas Gonia berbanding Bonia. Maka kalau tujuannya hanya membawa barang, harga tas Gonia itu sudah memadai. Tidak perlu dengan Bonia. Bonia itu berapa satu? Yang terakhir dibeli berapa ibu-ibu? Ini ibu-ibu, ini bapak-bapak nggak punya tas. Berapa Pak? 7 juta? Taruhlah 7 juta. Yang asli 7 juta Bonia. Tapi kalau Gonia itu cukup 70.000. Kira-kira ketika kita membawa tas Gonia itu dengan gambar di situ ada merek jam gadang Boykit tinggi.
Sewaktu-waktu keluar pula gonia-gonia yang lainnya, pulau cinta. Apakah berkurang kita ketika itu? Tidak sebetulnya. Lalu kenapa manusia lebih senang membeli yang hebat-hebat itu? Nah, inilah perbedaan antara zuhud dan tak zuhud. Jadi orang yang zuhud itu dia tidak akan menambah sesuatu yang tidak menjadi asas. Itu tidak terlalu penting baginya. Dompet yang harganya 5 juta, itu kira-kira bedanya dengan dompet yang harga 50 ribu apa, Pak? Sementara posisinya tetap dalam kantong, nggak akan kelihatan. Bedanya apa, Pak? Dibilang untuk bergaya di dalam kantong pula. Kalau ukurannya ukuran tebal, maka yang 50 ribu itu bisa dimasukkan sebanyak mungkin kertas. Hingga dia tebal. Lalu kenapa milihnya yang 5 juta? Kecenderungan-kecenderungan seperti ini adalah bawaan hubbud dunia, kecintaan terhadap dunia, sehingga kita ingin memperlihatkannya berlebihan. Ada rasa senangnya di situ. Nah, padahal tanpa itu juga sebenarnya bisa. Nah, inilah perbedaan antara orang zuhud dan tak zuhud. Maka orang zuhud itu orang yang hanya mengambil pertama yang darurat, daruri tadi, dan yang kedua batas pada hajiat. Lalu sekali-sekali kira-kira kalau ada yang tahsiniyat, apakah boleh dinikmati? Boleh saja. Umpamanya makan jangan telur terus. Pagi telur, siang telur, malam telur ya. Bisulan. Sekali-sekali turun pula ke sambal kelapa. Begitu sampai di tempat acara ada daging. Jangan tidak dimakan, makanlah daging itu. Enggak apa-apa. Karena Nabi SAW yang super zuhud itu, beliau suka makan daging. Kambing dimakannya juga. Bahkan itu menjadi makanan khas orang-orang yang berada di sana. Orang Arab itu memang konsumsi dagingnya banyak. Kita juga heran ibu bapak, kenapa di daerah kering tak ada rerumputan, tapi hewan sangat banyak, hewan ternak. Di tempat kita rumput di mana-mana, payah mencari hewannya. Kalau mau Idul Adha sibuk mengimpor sapi dari luar, bahkan dari Australia. Padahal di mana-mana rumput. Di depan rumah kita rumput, batako-batako kita sudah mulai mengeluarkan rumput. Di belakang rumah rumput juga. Tapi konsumsi ketersediaan daging itu kurang. Beda dengan di sana. Inilah mungkin berkah yang pernah diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Ta'ala. Allahumma ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, berikanlah rasa aman ke negeri ini. Maksudnya itu Mekah. Dan berilah rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan. Itu doa Nabi Ibrahim itu. Lama dan bahkan sudah sangat lama. Kalau kita pikir-pikir, jika orang berdoa di kebun-kebun yang subur, rumputnya tumbuh, pohonnya tumbuh, ya Allah buah-buahannya keluarkanlah, mungkin masuk akal. Tapi Nabi Ibrahim berdoa dekat batu, di pasir. Pernah Bapak Ibu ada tumbuh pohon pisang sepanjang jalan tuh? Kalau kita berangkat dari Madinah sampai ke Mekah 550 kilo. Ada sedikit satu saja pohon pisang di sana? Tidak. Tapi begitu kita sampai di Mekah, ada pisang di sana? Mana lebih bagus dari pisang kita? Bagus di sana. Dari mana datangnya? Nggak usah ditanya, karena nikmat itu tidak perlu ditanya dari mana datangnya. Allah bisa mendatangkannya sendiri. Itulah berkah doa Nabi Ibrahim. Maka kembali kita kepada yang tadi. Orang-orang yang zuhud itu orang yang lebih banyak fokus kehidupannya pada yang perlu, yang dibutuhkannya, tapi tidak terlalu membahas perkara-perkara yang sifatnya tambahan dan bukan kebutuhannya. Beli sepatu dengan harga 500.000 atau 1 juta itu sama-sama yang disampulnya kaki dengan sepatu yang harganya 35 juta. Gayanya sama juga. Nah hadirin yang Allah muliakan, maka Rasulullah SAW berpesan,
Kalau engkau ingin Allah mencintaimu, jika ingin engkau manusia mencintaimu, maka bersifatlah zuhud. Di dunia Allah akan cinta. Bersifatlah zuhud dengan apa yang ada pada manusia, maka Allah juga manusia akan mencintai. Apa maksud yang kedua ini? Zuhud dengan apa yang ada pada manusia. Jangan terlalu ingin dengan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Jadi nampak si fulan seperti itu, kepengen pula. Lalu kemudian berusaha, hilang sifat zuhud. Nampak dia punya mobil baru, kita kepengen mobil baru juga. Itu akan menghilangkan sifat zuhud. Nampak dia punya bini baru, kita mau bini baru juga. Itu menghilangkan sifat zuhud. Artinya, tanamkan di dalam hati bahwa kehidupan itu berbeda-beda. Oh, dia berlebih, itu adalah berkah Allah baginya. Aku seperti ini dengan keberkahanku sendiri. Maka kalau manusia bisa mensyukuri nikmat Allah yang ada padanya, sifat zuhud itu akan muncul sendiri. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ini agak berat. Karena secara naluri kita itu lebih cenderung melihat kepada yang lebih. Betul apa benar ini? Itu lebih cenderung melihat kepada apa yang lebih. Maka kalau nampak yang lebih kita kepengen. Nampak yang lebih baik kita mau. Itu naluri manusia. Tapi bukan berarti tidak bisa dikawal. Bisa dikontrol. Maka Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah. Apa katanya? Idza aradti al-luhuq bi, wahai Aisyah, apabila engkau ingin menyusulku nanti di surga. Aisyah istri Nabi yang keberapa? Berapa istri Nabi, Pak? Bapak-bapak biasanya tahu deh. Berapa? 9. Ada yang bilang 11, kemudian dipakai 9. Banyak orang bertanya, terutama yang di luar non-muslim, di luar Islam. Kenapa Muhammad banyak sekali istrinya? Gimana cara menjawabnya itu? Kalau kita lihat dari sejarah, maka kita akan mengetahui jawabannya. Bahwa ternyata persoalannya bukan hanya persoalan kepengen. Kalaulah masalahnya masalah kepengen, maka dari awal Nabi itu sudah pernah ditawarkan. Iya kan, Pak? Kalau engkau ingin istri yang paling cantik, maka kami akan himpunkan semua wanita-wanita tercantik di tempat ini, akan kami kawinkan dengan engkau. Kalau engkau ingin menjadi raja kami siap mengangkatmu. Kalau engkau ingin menjadi orang yang paling kaya, kami kumpulkan harta kami serahkan kepadamu. Artinya Nabi sudah pernah mendapat tawaran itu. Tapi beliau tidak mau. Justru terjadinya ini setelah itu. Maka kalau kita lihat, adanya istri Nabi dengan jumlah lebih daripada orang lain, ini tidak terlepas dari situasi dakwah yang menghendaki. Di mana kalau itu tidak digunakan, maka akan menimbulkan efek lain dari melemahnya semangat dakwah dan lemahnya umat Islam. Sebagai contoh, ibu bapak, terjadi perang Uhud. Di perang Uhud itu ada 73 sahabat yang meninggal dunia. Kalau 73 orang meninggal dunia, sekiranya satu orang meninggalkan satu istri, 2 anak, berapa orang di situ yang tidak punya suami? 70. Berapa orang anak yatimnya? 150. Untuk kawasan seukuran kota Madinah, dengan 70 orang yang tak punya suami, itu berbahaya. Ditambah lagi, biasanya orang Arab tidak memiliki satu istri. Umumnya lebih dari satu. Nah, kalau setiap orang punya 2, berapa yang akan tidak punya suami di situ? Ini membahayakan, memunculkan nanti gejala sosial yang tidak sehat. Kalau banyak di situ orang yang tidak punya suami, anak yatim juga banyak, lemah umat Islam. Maka Nabi biasanya kalau sudah perang, itu beliau mendata
siapa yang wafat, dan kemudian apakah dia meninggalkan orang rumah. Sekiranya ada, maka ditawarkan kepada yang lain supaya diambil. Jangan sampai dia tidak punya suami dan anak-anaknya jadi anak-anak yatim. Maka biasa ketika itu engkau mau menikah, mau si fulan itu meninggalkan istri, engkau ambillah, engkau nikahi. Dan orang-orang ketika itu semuanya paham, baik laki-laki ataupun perempuan paham bahwa ini adalah masa perjuangan. Maka laki-laki tidak ada yang komplain, perempuan tidak ada yang komplain. Nah, kalau sekarang kan situasinya beda. Itu sudah berbeda-beda. Oleh karena itu, Aisyah ini merupakan istri ketiga Nabi. Yang pertama Khadijah, yang kedua Saudah namanya. Saudah ini pembatas antara Aisyah dengan Khadijah. Dalam kisahnya beliau sudah cukup tua sebetulnya. Tapi ketika Nabi ditinggal oleh Khadijah, kelihatan hidup itu tempang, ibu bapak. Memang laki-laki ini kalau sudah ditinggal oleh istrinya, jangan nunggu lama-lama, cari saja istri yang lain. Berbahaya. Nanti dia bisa kolep. Gayanya saja yang kuat ini, kalau ditinggal bini, pingsan juga. Dia bisa kolep. Maka cepat carikan pasangan hidupnya. Karena dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Coba tinggalkan 2 minggu di rumah dia sendiri. Bungkus Indomie di mana-mana. Semua yang bisa nampung jadi asbak rokok. Kaos kaki di atas TV. Sepatu di mana-mana. Di belakang itu mulai bungkus sate nantongga, sate bundo kanduang. Apalagi dan sate-sate yang lainnya berserakan di mana-mana. Itu kelemahan laki-laki. Maka saran saya bapak-bapak, kalau sudah memang tidak ada lagi ibu, menikahlah segera. Setuju tidak ibu-ibu? Kok jadi kecil suaranya ini gimana nih? Kami punya anak kami bisa memelihara. Tak bisa. Pemeliharaan anak beda dengan pemeliharaan istri. Dia berbeda. Anak itu nanti tidak semudah orang rumah menjangkau kita. Kalau kita sakit, dia duluan. Kalau anak, bapak sakit nih, oh ya sebentar lagi saya akan sampai. Setiap ditelepon OTW terus, OTW, OTW, OTW. Entah kapan-kapan sampainya. Oleh karena itu, Aisyah istri Nabi yang ketiga, maka kata Nabi, idza aradti al-luhuq fi bi, apabila engkau ingin mengikuti ke surga wahai Aisyah, falyakfiki minad dunya, maka cukuplah dari hal-hal dunia ini seperti orang-orang yang ingin mengadakan perjalanan, atau rakib kata Nabi, seperti barang-barang yang ada di atas kendaraan. Ini apa maksudnya ini? Orang yang mengadakan perjalanan, yang dibawanya itu memang yang benar-benar yang perlu saja. Yang tak perlu, tak dibawanya. Berapa kilo kita boleh membawa barang ke Mekah kalau pergi haji? 20 kilo. Baiklah, 20 kilo. Itu kira-kira 20 kilo itu apa saja Bapak Ibu? Kain. Setelah itu, mukena. Kata anak, ma, bawa saja yang di lemari itu semuanya. Oh, enggak bisa. Yang enggak akan saya pakai di sana enggak saya bawa. Sudah dibawa mukena 2, akhirnya dikeluarkan lagi 1. Untuk apa mukena 2-2? Mak cuman sampai di sana itu cuma 12 hari pergi umroh. Dan di sana tidak berpeluh seperti di sini. Akhirnya 1 ditinggalkan, 1 yang dibawa. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang akan berjalan seperti itu. Berjalan kemana saja? Kita mau bertamasya dengan anak ke apa namanya puncak tinggi Sumatera Barat tuh? Puncak Lawang. Yang ikut siapa saja? Istri, anak, cucu. Lalu barang yang dibawa apa saja? Bawa pakaian-pakaian, pakaian anak, dan kemudian baju ganti dan seterusnya, diletakkan di dalam
kabin di bodi mobil. Kompor kira-kira di bawah. Itu terkait dengan makan, nggak apa-apa. Karena bisa makan di sana. Kira-kira kulkas di bawah? Tak mau minum sejuk? Tidak. Karena di sana ada kulkas yang bisa kita pakai. Tinggal ambil saja lagi. Orang sudah cokkan. Rice cooker di bawah? Coba bayangkan ibu bapak, ketika perjalanan kita akan kita adakan, maka manusia pasti hanya memilih yang penting-penting baginya. Pesan Nabi kepada Aisyah, kalau engkau ingin nanti menyusulku ke surga, pilihlah dalam hidupmu yang penting-penting bagimu. Yang tak penting itu jangan engkau buat. Dan jangan engkau ambil. Apalagi menyibukkan diri dengan hal itu. Artinya ini menjadi kunci dia bersama Nabi. Walaupun kalimatnya ini kepada Aisyah, ibu bapak, apakah cuma ini untuk Aisyah? Tidak. Biasanya hukum itu memang ada asbabnya, tapi dia berlaku secara umum untuk seluruh umat manusia. Bahkan termasuk untuk kita. Artinya kalau kita mau seperti ini, maka kita termasuk orang-orang yang zuhud. Tidak mengambil dan tidak pula menggunakan sesuatu yang tidak diperlukan baginya. Sementara kita kan ada model, ini yang perlu dijelaskan, ada model investasi. Mencari sebanyak mungkin, setelah itu ditinggalkan. Apakah ini berlawanan? Sebenarnya tidak. Yang tidak boleh itu adalah apabila benda ini menjadi perhiasan hati dan kemudian kita mati-matian dalam mencarinya. Dengan target bahwa kalau ini terkumpul nanti akan menyenangkan. Padahal realitanya tidak pernah dibawa. Tapi kalau memang diberikan berkah, diberikan kelebihan dalam harta. Orang ini kan tak sama ibu bapak. Ada orang bekerja mati-matian yang dapat sikit aja. Ada orang yang bekerja santai-santaian yang dapat banyak. Lalu haruskah dibuang yang banyak ini? Tidak perlu membuang yang banyak itu. Yang tidak dibolehkan itu adalah mengikat hati pada yang banyak. Karena kalau sudah terikat hati pada yang banyak, kita akan sangat merasakan sedapnya yang banyak itu, dan itu yang menyebabkan susah untuk berzuhud-zuhud ini. Sebab itu kata Nabi, jadilah engkau mengambil hal-hal dunia ini seperti orang yang akan mengadakan perjalanan. Yang penting-penting saja. Jadi kalau kita bagi tiga tadi, ada darurat, daruri, hajiat, tahsiniyat, maka sampai pada tahap yang kedua. Yang penting-penting saja. Yang tak penting rasanya, nggak usah. Atau tinggalkan saja. Kemudian kata Nabi, wa iyyaka wa mujalisah al-aghniya. Nah, ini agak susah ini. Dan janganlah engkau selalu duduk-duduk bersama orang kaya. Maksudnya apa ini Bapak? Janganlah engkau wahai Aisyah selalu duduk-duduk bersama orang kaya. Wala tastakhliki thawban hatta tarki'i. Dan janganlah engkau membuang pakaian usang sehingga engkau menambalnya. Jadi ada tiga pesan Nabi. Kalau ingin engkau masuk surga bersamaku wahai Aisyah, lakukan yang tiga ini. Pertama tadi apa? Ambillah yang engkau perlukan saja. Yang tidak engkau perlukan, jangan ambil. Ini yang pertama. Tak saya jelaskan lagi. Yang kedua, jangan engkau selalu duduk bersama orang-orang kaya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Saya hanya memberikan contoh. Apa perbedaan rasa ketika orang selalu duduk bersama orang kaya dan ketika dia duduk selalu bersama orang miskin? Apa bedanya? Kalau kita selalu duduk bersama orang kaya, rumahnya 6 tingkat, mobilnya banyak, apa perasaan kita duduk bersamanya? Pertama, kita akan merasa yang kita miliki terlalu sedikit. Sementara punya kita cuman 1 lantai, kemudian mobil ada 1 dan sangat sederhana.
maka kita mulai merasa bahwa yang kita miliki sangat sedikit. Apabila perasaan mulai merasa bahwa yang kita miliki sangat sedikit, maka di waktu yang sama kita mengecilkan pemberian Allah. Yang kedua, akan muncul perasaan cemburu. Apa sih yang dikerjakannya? Kenapa Allah memberi banyak kepadanya? Rasa cemburu akan muncul. Dan yang ketiga, ia akan menjangkiti hati untuk memiliki motivasi yang mengejar dunia seperti yang di depannya. Orang itu dia tidak kejar ibu bapak datang sendiri. Sementara orang yang duduk, dia akan berkejar-kejaran. Maka kalau dia sudah mulai merasa nikmat Allah itu sedikit, kemudian ada rasa cemburu, dan kemudian dia mulai termotivasi kejar-kejaran, hidupnya akan habis. Ini bisa dipastikan itu yang akan terjadi. Bukan bermakna kaya itu tidak tercela, tidak. Tapi duduk bersama orang kaya yang terlalu sering, itu bisa membuat hati kita resah. Tapi beda dengan duduk di rumah orang miskin. Kalau kita duduk di rumah orang miskin, terasa kita paling kaya. Dilihat periuknya, periuk lama. Sementara rice cooker kita, Yongma. Di depan kita dia meniup-niup pakai bambu. Apa namanya tuh? Salung tuh yang berbunyi. Yang niup api itu oh, salung namanya Bapak Ibu. Oh, iyalah. Dia niup pakai api, sementara yang kita punya tinggal putar saja lagi. Rinai. Saya cuma rinai saya tahu. Yang lain saya tak tahu. Artinya dengan melihat itu akhirnya kita akan merasa betapa beruntungnya hidup saya berbanding orang-orang seperti ini. Dengan begitu kita akan membesarkan Allah dan membesarkan nikmat-nikmat yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Maka itulah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a man fuddila alaihi fil khalqi war rizqi." Siapa yang melihat orang yang dilebihkan daripadanya dalam persoalan ciptaan dan persoalan rezeki. Persoalan ciptaan ini mungkin kita mengalami sesuatu yang tak normal. Umpamanya hidung kita pesek, hidung orang lain mancung. Kulit kita hitam, kulit orang lain putih. Orang lain tinggi sementara kita pendek. Siapa yang melihat orang lain dilebihkan oleh Allah dalam penciptaan atau dalam rezeki? Kalau dalam rezeki yang kita sampaikan tadi, falyanzur ila man huwa asfal min, maka hendaklah ia melihat yang lebih sedikit daripadanya atau yang lebih rendah daripadanya. Kulit saya hitam, kulit dia putih, maka rajin-rajinlah melihat orang apa Pak? Rajin-rajin melihat orang Afrika. Berjalan jangan ke Bogor, di sana orang putih-putih. Coba berjalan ke Papua. Maka kita akan merasa paling ganteng dan paling cantik di situ. Dan paling putih. Rasa syukur itu akan muncul sendiri. Alhamdulillah. Walaupun di kampung saya rasanya paling hitam, tapi ternyata di sini saya termasuk orang yang paling putih. Ini mohon maaf bukan ras, tetapi bukan rasis Bapak Ibu, tetapi ini contoh yang diberikan. Atau Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang lebih kepada orang lain. Coba lihat rezeki yang dimiliki orang yang lebih sedikit. Dengan begitu kita akan mudah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah Ibu Bapak dilaporkan oleh seorang babinsa di Panam itu, kalau tidak salah di Jalan Cipta Karya. Babinsa dan satu lagi Babin Kamtipmas. Jadi katanya ada seorang ibu di sini yang sangat sulit sekali. Bisa tidak dibantu? Kan kalau dengan saya kan pertanyaannya bisa dibantu itu terus. Saya bilang tidak ada yang tidak bisa dibantu kalau memang beliau dalam kesulitan. Maka dibawa kita ke situ. Ternyata posisi tempat tinggal ibu itu di belakang rumah orang. Jadi di belakang rumah orang itu ada pondok-pondok kecil.
terbuat dari susunan kayu-kayu bulat. Bukan pula papan, tapi kayu-kayu bulat itu yang dijalin dengan kayu yang lain, itulah yang menjadi dinding. Atapnya seng tapi sudah berkarat. Awalnya saya lihat ini orang yang di dalam atau ini tempat hewan. Karena tak cocok lagi dihuni sebetulnya. Ternyata dia di situ. Lebarnya itu 2 meter kali 1. 1 meter 2. Tak ada apa-apa di dalam itu. Cuman kucing 2 ekor. Jadi saya tanya, ibu, kenapa ibu seperti memilih tempat di sini? Nggak ada tempat lagi katanya. Tapi dia ngomong santai saja. Nggak pula dia menyucurkan air mata. Bagaimana ibu makan? Beliau menanam ubi di tempat-tempat yang masih kosong dekat pondok dia itu. Dan itu tanah orang. Ubi itulah yang dicabutnya, kemudian nanti direbus, itu yang dimakannya. Nah ketika itu bukan dia yang menangis, tetapi orang yang datang yang menangis. Ya Allah, betapa beruntungnya kita. Teringatlah istri komplain bahwa topi koki ini tidak terlalu putih. Kayaknya dicampur orang. Orang yang jualnya katanya. Hingga yang biasanya putih bersih, sekarang nggak putih semuanya. Ada juga yang agak kusam-kusamnya sedikit. Dalam hati masih lumayan lebih baik itu. Berbanding hanya makan ubi ini. Masih bisa makan nasi walaupun tidak putih. Nah, ini berubah, dia nggak menangis ibu bapak. Dia santai saja bercerita. Ibu tidak punya anak. Anak saya 2, meninggal 1. Yang 1 masih hidup, laki-laki, kerjanya security. Lalu terakhir saya tanya, ibu kampung mana? Katanya, Kampar. Alamak. Orang awak rupanya. Kampar di mana? Sungai Pagar katanya. Kenapa ibu tidak ikut saja dengan anak yang security itu? Kalau saya ikut nanti saya menyusahkan. Beginilah saya bilang. Saya tidak punya rumah menampung ibu. Tapi ada tempat untuk menampung orang tua. Saya teringat yang di Simpang 3 ini. Mau tidak kami masukkan ke sana? Ibu akan dipelihara di situ, makannya akan dijaga, memang bayar, tapi bayarnya kami yang bayar. Enggak mau pula dia. Dia lebih menikmati tempat itu. Nah, jadi kenapa Allah lebih larang agar kita tidak selalu bersentuhan dengan yang wah-wah, agar muncul perasaan syukur di dalam hati. Maka kata beliau, falyanzur ila man huwa asfal min. Hendaklah kalian membiasakan diri melihat orang yang lebih kurang dari kalian. Jangan selalu melihat orang yang berlebih. Ini bagi kita yang muda-muda tentunya, tapi di dalam ini nggak ada yang muda. Oh masih ada yang muda. Ini mungkin abang sebaya dengan saya. Ini penting sekali untuk kita miliki prinsip ini, karena hidup kita pasti tidak akan sama dalam di kehidupan dunia ini. Ada orang yang kita lihat berlebih. Ada hajat kita tapi orang duluan yang mendapat. Agar jiwa kita tenang, maka hendaklah kita melihat orang yang lebih sedikit dari kita. Jangan selalu melihat orang-orang yang berlebih. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faman fudila ala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia melihat orang yang lebih rendah daripadanya. Fa innahu ajdaru wa alla yazdari nikmatallah alaihi. Dengan demikian maka kita tidak mudah meremehkan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Artinya rasa syukur itu akan muncul. Hadirin yang dirahmati, di penghujung pembahasan ini saya akan menyinggung sedikit tentang apakah orang kaya bisa zuhud? Bisa apa ibu? Baliklah kalau itu lagi dah selesai. Andai kata zuhud itu hanya ada pada miskin, maka Allah tidak akan membuat beberapa orang sahabat yang mulia memiliki kekayaan. Contohnya siapa? Utsman. Kemudian Abdurrahman.
kemudian Ubaidah bin Jarrah, dan lain-lain sebagainya. Di antara sahabat-sahabat yang diberikan karunia berlebih oleh Allah Ta'ala. Mereka kaya dan harta bendanya banyak. Kalau sekarang kita lihat orang kaya itu cenderung berwakaf di mana-mana, maka kita akan bisa melihat wakaf Utsman bin Affan di Madinah. Kalau kita pergi ke sana, nanti lihat di situ ada hotel, di situ masih tertulis kalimatnya Waqfu Utsman bin Affan. Wakaf Utsman bin Affan. Kapan beliau meninggal dunia, ibu bapak? 1400 tahun yang lalu. Tapi saking banyaknya harta bendanya, wakafnya itu masih berdiri di kota Madinah pada hari ini dalam bentuk hotel. Artinya ketika beliau hidup, beliau bukanlah orang sederhana. Beliau orang kaya. Tetapi masalahnya, yang kenapa dia bisa menjadi orang yang zuhud? Kayanya itu di sini, bukan di sini. Jadi kayanya itu dipegangnya surat atas nama Utsman, kebun atas nama Utsman, ternak atas nama Utsman, tapi di genggamannya, tidak di dalam hatinya. Maka ketika musim paceklik datang di kota Madinah, beliau amat risau kalau nanti musim ini terlalu panjang. Maka beliau pesanlah 60 ekor onta untuk membawa makanan dari luar. Tak sabar beliau menunggu 60 ekor onta itu datang. Begitu 60 ekor ini sampai di kota Madinah, dia pun bergegas menurunkan barang-barang makanan itu dan membaginya kemana-mana. Pertanyaannya, yang membuat dia berbagi-bagi dengan mudah ini apa? Tanda bahwa harta itu cuma ada di tangannya, tidak ada di hatinya. Kita pernah mengalami musim paceklik yang lebih parah. Saat Covid melanda, warung-warung kecil semuanya tertutup, abang-abang ojol semuanya merana. Seluruh, jangankan yang kecil, yang besar, Giant, itu perusahaan besar, 2 di Riau tutup. Sebegitu dahsyatnya dampak dari hal itu semua. Banyak orang-orang yang tidak bisa mengkonsumsi makanan dengan baik. Tetapi apakah semua orang bisa tampil seperti Utsman bin Affan? Tidak, ibu bapak. Makanya saya waktu itu mengkritik. Ini direkam ini. Ini masalahnya menyebut anggota DPR, ini masalahnya nih. Potong saja nanti. Saya mengkritik anggota DPR. Anggota DPR itu mereka tidak pergi, mereka di rumah, tapi gajinya jalan. Saya pernah mendapat berita bahwa untuk pakaiannya saja itu 1 bulan 5 juta. Insentif apa namanya itu ya? Untuk bajunya 5 juta. Saya bayangkan kalau sekiranya 1 tahun itu nggak perlu beli baju, karena rasa-rasanya belum akan jelek. Ini sudah 4 tahun ini, bapak, masih bagus. Nggak usah beli baju dulu 1 tahun itu. 5 juta itu belikan ke beras. Kalau 5 juta belikan ke beras, itu sudah hampir 1 ton. Dengan begitu bagi-bagikanlah setiap bulan itu. Saya membayangkan Utsman bin Affan itu muncul seperti itu. Tapi ternyata tidak ada yang menindaklanjutinya. Hanya bayangan saja. Nah, Utsman bin Affan begitu kaya, tapi beliau dikatakan zuhud. Sebab beliau memegang harta itu cuma di tangannya, tapi tidak di hatinya. Maka ketika terjadi kesulitan dimanapun, beliau selalu yang ingin tampil duluan, memberikan bantuan. Tentara Romawi akan menyerang, maka beredarlah desas-desus di kota Madinah. Mereka sangat takut, karena kalau sekiranya perang itu terjadi di kampung, korban akan sangat banyak. Sementara ekonomi sedang lesu, tentara banyak, kendaraan tak ada, kuda tidak ada, onta juga tidak ada. Maka saat itu Utsman lagi-lagi muncul sebagai penderma. 950 ekor kuda. 1 ekor kuda itu berapa satu? Yang biasa-biasa yang kita tunggang untuk di Bukit Tinggi itu, Pak, berapa satu itu? 40 juta. Kalau 950 ekor?
Hah? Miliaran. 950 ekor ditambah dengan unta 50 ekor. Jadi 1000. Itu diberikannya begitu saja. Nah, karena itu artinya zuhud tidak mesti miskin. Zuhud bisa juga berada di dalam situasi kaya. Apabila kekayaan itu tidak menjadi perhiasan hati, tapi menjadi perhiasan tangan di dalam beramal. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita, dan ini adalah bab terakhir dari buku Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga bab-bab yang sudah kita sampaikan melalui buku ini ibu bapak dapat kita ingat, ya walaupun memang susah karena di waktu tua ini agak susah memang mengingat-ingat itu, dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Demikian mungkin yang dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.